Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an-namsi wa syairi juhali wa ihya'an dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahadil badani fadhannatana ila hadratina bin Mustafa Syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tiwati wa tariyatihi wa ali bitikramana khususan khasatan ilal musnab adha kitab natamatam saya muntakhab bin muafiq wa jami talamiti wa masyayikhina wa mu'alif kitab alati ta'alamna wa lamna sya'ala ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Nadhum Matlab, yang mana insyaallah untuk hari ini akan menerangkan tentang adab belajar ilmu agama yang nomor 8, 9, dan 10, yaitu berkumpul dengan ahli ilmu, larangan banyak makan dan larangan banyak tidur. Mari kita mulai dan kita baca terlebih dahulu nadhamannya 3 kali bersama-sama, setelah itu kita kasih makna. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumi fid dharain amin. Wa zahimil fuhula bil karama wa fariqil bid'anata wan nuwama. Wa zahimil fuhula bil karama wa fariqil bid'anata wan nuwama. Wa zahimil fuhula bil karama wa fariqil bid'anata wan nuwama. Mari kita kasih makna, siapkan alat tulisnya. Wa zahim lan ngumpulono sira. Wa zahim lan ngumpulono sira, ngumpulono al-fuhula ing pira-pira wong ngalim. Ing singkatan apa? Mimfa. Pira-pira singkatan jim di bawah atau jimim. Al-fuhula ing pira-pira wong ngalim, la ing ngumpuli mau bil karomati kelawan sebab mulyani. Bil karomati kelawan sebab mulyani. Wa fariq lan misawa sira. Wa fariq lan misawa sira, misawa al-bid'nata. Al-bid'nata ing wareke weteng. Al-bid'nata ing wareke weteng. Wan nuwamata. Wan nuwamata lan akae turu. Wan wa matalan akai turu. Pun artosipun lan kedah remen kempal kalian tiang-tiang ingkang sae budi pekertanipun. Inggih menika para ulama lan sholihin. Sarana mulyakaken saha kedah nebihi saking warakipun weteng lan kathahipun tilem. Jalaran kekalih menika ambuduhaken dhateng akal. Jadi Kiai Muntakhab bin Muafiq, beliau menerangkan adab mencari ilmu
yang nomor 8, 9 sampai 10 dengan nadhamanya, yaitu wazahimil fuhula bil karomah wa farikil bid'natawan nuwamah. Dekatlah dengan para ahli ilmu serta muliakan mereka. Jauhkan dirimu dari kebanyakan makan atau kekenyangan dan banyak tidur. Jadi adab santri atau pelajar yang ke-8 itu apa? Santri atau pelajar itu harus mendekat dan berkumpul dengan orang-orang yang ilmunya itu di atasnya. Nah, adapun adab santri atau pelajar yang nomor 9, santri atau pelajar itu jangan sampai kebanyakan makan. Jadi kalau makan itu jangan terlalu kenyang. Usahakan sebelum kenyang itu sudah berhenti. Dan usahakan ketika makan itu kamu makan yang enak menurut kamu. Jadi yang nikmat-nikmat yang mungguhmu menjadi favorit itu sampean dahulukan. Biar nanti ketika sudah habis yang menjadi favoritmu, kamu sudah tidak penasaran dengan yang lainnya. Akhirnya kamu tidak akan kekenyangan dalam makan. Nah, kenapa kok kita itu tidak diperbolehkan kekenyangan makan? Sebabnya banyak makan itu bisa menjadi lantaran kerasnya hati kita dan hilangnya kecerdasan kita. Nah, ada seorang penyair yang beliau itu menyairkan syairnya dengan berbahasa Jawa. Syairnya seperti ini. Wong kang akeh mangane iku akeh daginge, yen wis akeh daginge banjur akeh sawate, yen wis akeh sawate banjur akeh dosane, yen wis akeh dosane banjur atos atine, yen wis atos atine banjur angel ngajine, sebab kena ridune setan saben dinane. Apa maksudnya? Maksudnya nadhaman tersebut atau syair tersebut, orang yang banyak makannya itu banyak dagingnya. Orang kalau banyak makannya akan menyebabkan banyak dagingnya. Nah, jika sudah banyak dagingnya, maka banyak syahwatnya. Nah, jika sudah banyak syahwatnya, maka banyak dosanya. Nah, juga jika sudah banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dituturi angel, dilekne bahkan banggel, diwarai ilmu angel masuke. Nah, jika sudah keras hatinya, maka sulit mengajinya. Dijak ngaji angel ram, diwarai angel pahami, kon nyapane ra apal-apal. Nah, sebab apa? Sebab dia itu terkena godaan setan setiap harinya. Dan sekarang adab santri atau pelajar yang nomor 10, santri atau pelajar itu jangan sampai memperbanyak tidur. Jadi jangan sampai tidur itu kamu jadikan pekerjaanmu, tapi jadikanlah tidur itu sebagai istirahatmu. Kalau tidur itu kamu jadikan istirahat, niscaya kamu tidak akan banyak tidur. Namun kalau kamu jadikan tidur itu sebagai pekerjaanmu, maka akan banyak tidurnya. Kenapa kok santri itu tidak boleh memperbanyak tidur? Karena kebanyakan tidur itu juga menyebabkan kerasnya hati. Nah, tadi dikatakan bahwasanya adab yang nomor 8, seorang santri itu harus dekat dan berkumpul dengan orang-orang alim yang di atasnya. Kenapa? Karena di dalam pergaulan itu akan sangat memberi pengaruh. Perlu semen ketahui bahwasanya teman itu
memiliki pengaruh yang besar, memiliki pengaruh yang besar bagi setiap seseorang. Nah, terlebih bagi mereka yang belum memiliki fondasi pikiran atau prinsip yang kuat, mereka itu akan dengan mudahnya terseret dalam pengaruh teman-temannya. Nah, pengaruh tersebut itu bukan hanya berupa ucapan dan perbuatan saja. Nah, sifat dan pemikiran juga ikut mempengaruhi dengan tanpa disadari. Teori psikologi ini disinggung oleh Imam Ghazali di dalam kitab beliau yang berjudul yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Beliau di dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan ad-dabu yasriku minat dobi min hadula la yudari. Perangai manusia itu akan mencuri perangai orang lain tanpa disadari. Nah, salah satu hal yang membuktikan teori tersebut itu adalah fakta bahwa seorang laki-laki yang selalu dia itu berkumpul dan bercengkrama atau ngobrol dengan para wanita, maka lambat laun sifatnya itu akan berubah feminim menjadi banci. Dan juga sebaliknya, seorang wanita yang selalu berteman dan berinteraksi dengan laki-laki, maka lambat laun wanita itu juga akan menjadi tomboy, suka bertengkar, tantangan, duel dan sebagainya. Jadi dua fakta tersebut itu membuktikan bahwasanya sebuah sifat dasar yang sangat berbeda dan berlainan itu dapat saling mempengaruhi. Nah, apalagi dengan sifat-sifat sekunder seperti agamis, rajin, liar, malas, brutal, suka marah dan sebagainya. Jadi tidak diragukan lagi, sifat-sifat tersebut itu dapat dengan mudah merasuki seseorang tanpa disadari. Nah, fenomena tersebut itu mendapatkan perhatian serius dari kalangan ulama salaf. Nah, salah satunya yaitu dari Abu Bakar Al-Khawarizmi. Beliau itu memperingatkan kita untuk tidak memilih teman yang pemalas dan teman yang pandai akal. Beliau mengatakan la tashab al-kaslana fi halatihi kam solikin bi basatin akhara yamsudu. Itu insyaallah kalau kita ngaji di dalam kitab halal, kalau kita ngaji kitab halal di sana ada kata-kata tersebut. Nah, arti selain itu juga beliau mengatakan atwal balidi ila jalidi syari'atun kal jamri yudau fi ramadi fayahmudu. Jadi janganlah kamu itu menemani seseorang pemalas, mengisi waktunya. Banyak orang yang baik itu menjadi rusak. Kenapa? Gara-gara terpengaruh orang yang lain. Nah, pengaruh orang bodoh pada orang yang pintar itu sangat cepat. Bagai bara api yang diletakkan di atas abu, pasti akan lekas padam. Nah, sekarang teman yang ideal itu bagaimana? Jadi teman ideal itu adalah seseorang yang memiliki sikap dan pemikiran yang selaras dengan yang kita cita-citakan. Nah, keselarasan inilah yang akan memudahkan kita untuk istiqomah, berusaha meraihnya. Nah, tentunya sikap dan pemikirannya itu harus lebih unggul dari kita, atau paling tidak itu sepadan dengan kita.
Agar apa? Agar hal positif yang dimilikinya seperti keyakinan kuat, semangat ya, ulet, rajin belajar, rajin beribadah, dan berbagai sifat positif lainnya itu dapat tertularkan pada diri kita. Jadi seorang teman ideal itu dibutuhkan bukan hanya untuk mendukung belajar dan terus belajar, melainkan juga membantu menanamkan akhlak budi pekerti yang baik secara menyeluruh. Kenapa? Karena yang kita harapkan itu bukan ilmu semata, melainkan juga keberkahan ilmu tersebut yang bersifat abstrak. Nah, sehingga tidak bisa dilihat dengan pandangan akal saja. Nah, Imam Ghazali di dalam kitabnya beliau, yaitu kitab Bidayatul Hidayah, beliau menyebutkan kriteria untuk teman ideal, dan salah satunya itu adalah apa? Berakal sehat. Nah, lebih-lebih yang alim. Kata akal itu diadaptasikan dari bahasa apa? Dari bahasa al-aqlu yang secara harfiah artinya itu mencegah. Nah, kemudian kata akal itu diartikan sebuah kemampuan untuk membedakan antara hal yang baik dengan hal yang buruk. Nah, dengan demikian orang yang berakal itu adalah orang yang tindakannya mencerminkan kesadaran untuk menjauhi hal-hal yang buruk, entah untuk dirinya atau untuk orang lain. Nah, sehingga masyarakat kita itu menyebut orang yang sembrono itu tidak punya akal. Nah, sekarang saya perlu ketahui tanda-tanda orang yang berakal itu adalah apa? Sikap dan ide mereka itu selalu selaras dengan syariat. Nabi Muhammad SAW itu bersabda. Jadi tadi apa tanda-tanda orang yang berakal? Tanda-tanda orang yang berakal adalah sikap dan ide mereka itu selalu selaras dengan syariat. Nabi Muhammad SAW itu beliau bersabda, innamal aqilu man amana billahi wa sadaqa rusulahu wa amila bi ta'atihi. Artinya apa sabda Nabi? Artinya orang yang berakal hanyalah orang yang beriman kepada Allah, membenarkan para utusannya, dan taat kepadanya. Nah, dalam sebuah hadis itu diceritakan suatu ketika para sahabat Nabi itu membicarakan seseorang di antara mereka yang ahli beribadah. Namun mereka itu terlalu berlebihan memujinya. Sejurus kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada mereka, terus bagaimana dengan akalnya? Lantas para sahabat itu mengatakan, kami membahas amal ibadahnya, kenapa Tuhan mempertanyakan akalnya? Dan Nabi Muhammad SAW menjawab, innal ahmaqo yusibu bijali aktsara min fujuril fajiri wa inna mirtafal ibadu godan bidarajati zulfa min rabbihim ala qadri uqulihim. Jadi orang yang bodoh, ini menurut Nabi Muhammad SAW, orang yang bodoh itu akan jauh lebih banyak melakukan kesalahan daripada orang yang fasik. Nah, kelak manusia itu diangkat derajatnya di sisi Tuhannya sesuai dengan kadar akalnya. Nah, berteman dengan orang bodoh itu perlu dihindari selama masih dalam masa belajar. Jadi berteman dengan orang bodoh itu perlu kita hindari selama kita masih dalam keadaan masa belajar. Bukan hanya karena pengaruh sikapnya,
tapi juga seringkali membawa kesengsaraan. Kenapa? Karena mungkin saja dia itu bermaksud berbuat baik, namun yang ia perbuat justru sebaliknya. Sebab ia itu tidak dapat membedakan antara hal yang baik dengan yang buruk. Nah, Imam Ghazali bahkan beliau mengatakan, wal adul aqilu khairun minas shadiqil ahmak. Musuh yang akil, maksudnya yang alim, itu lebih baik dari teman yang bodoh. Nah, dalam dunia akademis, yang dimaksud dengan orang yang berakal itu adalah apa? Orang yang memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan kenyataannya, atau yang lumrah disebut dengan alim. Nah, orang alim itu harus selalu dijadikan teman. Kenapa? Karena ia itu dapat mengungkap pemahaman yang masih keliru. Nah, perlu saya ketahui masalah tirakat juga, ya. Jadi laku tirakat dengan menjaga volume isi perut agar tidak terlalu penuh, ini terbukti sangat efektif. Untuk menjaga kesadaran pikiran. Nah, terutama yaitu untuk menekan rasa kantuk yang seringkali muncul ketika perut kenyang. Nah, salah satu bentuk tirakat yang telah menjadi lelampahan para ulama salaf itu adalah apa? Menghindari makan daging. Pernah suatu ketika Kiai Ziman Abdul Qadir bin Kiai Abdul Hanan Sekaran, beliau itu mengatakan bagaimana cara menguatkan daya ingat. Jadi beliau itu bertanya bagaimana cara menguatkan daya ingat. Lantas beliau menjawab, yaitu dengan menghindari makanan yang asal-usulnya itu memiliki roh. Jadi pernah suatu saat santri Kiai Haji Ziman Abdul Qadir bin Kiai Abdul Hanan Sekaran itu dia bertanya kepada gurunya bagaimana cara menguatkan daya ingat. Lantas beliau Kiai Ziman Abdul Qadir bin Kiai Abdul Hanan itu menjawab, caranya yaitu dengan menghindari makanan yang asal-usulnya itu memiliki roh, menghindari semua makanan hewani. Nah, jika memang sulit untuk menghindarinya secara total, maka paling tidak menguranginya. Imam Ali bin Abi Thalib yang mengungkapkan sebuah fakta bahwa terlalu sering makan daging dapat membahayakan watak dasar seseorang manusia, beliau itu berkata, kata-kata beliau yaitu man tarakal lahma arba'ina yauman sa'a khuluquhu wa man dawama ali arba'ina yauman qasa qalbuhu. Jadi nah, jadi ada seorang guru itu bertanya kepada Kiai Ziman Abdul Qadir bin Kiai Abdul Hanan Sekaran. Bagaimana pertanyaan? Pertanyaan begini, bagaimana cara menguatkan daya ingat?
Lantas beliau Kiai Zimin Abdul Qadir bin Kiai Abdul Hanan sekarang beliau itu menjawab, yaitu dengan cara menghindari makanan yang asal usulnya memiliki roh, menghindari semua makanan hewani. Nah, jika memang sulit untuk meninggalkannya atau menghindarinya secara total, maka paling tidak menguranginya. Imam Ali bin Abi Thalib yang mengungkapkan sebuah fakta bahwa terlalu sering makan daging dapat membahayakan watak kasar seorang manusia. Beliau mengatakan, man tarakal lahma arba'ina yawman sa'akhuluku wa man dawama ali arba'ina yawman qasaqal qalbuhu. Barang siapa yang sama sekali tidak makan daging selama 40 hari, maka perangainya itu akan menjadi buruk. Namun barang siapa yang selalu mengkonsumsi daging selama 40 hari, maka hatinya itu akan menjadi keras. Jadi kesimpulannya adalah walaupun toh daging itu adalah sumber protein yang sangat dibutuhkan tubuh manusia, namun asupan yang berlebihan itu bisa menjadi sangat berbahaya, baik bagi jasmani maupun rohani. Ada sebuah makalah mengatakan, inna lil mudawamati alal lahmi dororodun ka dorotil khomri. Sesungguhnya terus makan daging memiliki keganasan atau bahaya seperti ganasnya khamar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kajian kitab Nadhul Mathab hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf.